Sedang ramai di media sosial di mana perempuan ini sedang melaksanakan umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, namun di depan Ka'bah persis beliau ini joget-joget. Pertanyaannya kemudian, apa yang sebenarnya terjadi? Baik ya ikhwah, kita akan tampilkan dulu terlebih dahulu videonya secara fullnya, kemudian kita akan tanggapi bersama. Silakan ya ikhwah. Terdengar ya suara takbir. Kemudian beliau ini seperti yang tidak nyaman begitu, mengacungkan tangannya, kemudian berjalan ke sana kemari. Di sini seperti yang joget, melepas topi dan tasnya ya ikhwah. Baik ikhwah, kalau misalkan kita melihat kejadian yang dialami oleh ibu ini, sepertinya ibu ini kerasukan jin ya ikhwah, di mana dirinya ingin sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang ada di dalam tubuhnya ini berontak agar ibu ini menghentikan zikirnya. Tetapi ibu ini terus saja melafalkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun apa daya, di dalam tubuhnya ini jinnya menguasai dirinya ya ikhwah. Akan tetapi terus saja ibu ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sangat luar biasa lantangnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan kita melihat hal yang semacam ini, maka alangkah lebih baiknya yang pertama itu ditenangkan terlebih dahulu, ibunya ditenangkan. Jangan sampai sendirian seperti ini kemudian dia kewalahan ya ikhwah dengan keadaan yang seperti ini dan nantinya mengkhawatirkan akan mengganggu jemaah yang lainnya. Maka ini yang paling pertama dilakukan oleh orang-orang di sana tentunya, atau misalkan kita kedapati orang yang semacam ini, tenangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, setelah tenang, dibimbing agar beliau tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting memutus antara dirinya dengan jin. Kalau selama ini dia dulunya berhubungan dengan jin, maka ya ikhwah, ini sangat wajar sekali ketika misalkan seorang zikir kepada Allah atau masuk ke tanah suci sedangkan dulunya dirinya pernah berhubungan dengan jin. Contohnya misalkan berkongsi dengan jin, bekerja sama dengan jin, atau meminta bantuan kepada jin sehingga tidak diputus perjanjian dengan jin, maka hal itu bisa jadi keadaannya semacam yang ibu sekarang ini alami, sehingga sangat penting sekali untuk memutus antara hubungan manusia dengan jin dengan cara bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kemudian ketika azan berkumandang, subhanallah, ibu ini langsung berontak ya ikhwah. Kita akan saksikan ke videonya. Subhanallah, begitu sangat kasihan kita melihatnya ya ikhwah. Dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk kaum muslimin agar tidak bekerja sama dengan jin, agar kita tidak meminta kepada jin. Karena apa? Inna kaida syaitan dhaif. Sesungguhnya tipu daya setan, tipu daya jin yang ingin menyesatkan manusia itu sebetulnya lemah, akan tetapi menjadi kuat ketika kita meminta pertolongan kepadanya, ketika kita mengagungkannya. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan seperti itu terjadi kepada kita semua, nauzubillah min dzalik. Baik ya ikhwah, itu video yang pertama, dan kita akan tampilkan video yang kedua di mana beliau ini tidak kerasukan jin ya ikhwah. Tidak kerasukan jin, akan tetapi berani-beraninya dia berjoget di depan Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Ini sangat mengkhawatirkan dan ini sangat miris ya Pak. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya di mana ibu ini sengaja joget seperti joget TikTok dan lain sebagainya itu di depan Ka'bah ya Pak. Nauzubillah. Silakan. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kemudian berbahaya. Dia dalam keadaan sadar kemudian joget bahkan membelakangi Ka'bah ya Pak. Coba apa manfaatnya? Hemat kami ini sudah melampaui batas ya Pak. Kan kita ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Orang lain, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang ingin bisa ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi ini sudah di depan Ka'bah.
digunakan untuk joget seperti itu, maka ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terulang kembali. Ini adalah contoh yang tidak benar. Kan bisa kita melaksanakan aktivitas, kita melaksanakan ibadah di dekat Ka'bah. Ada kemudian tawaf, ada kemudian tawaf sunnah, ada kemudian kita bisa mencium hajar aswad, ada kemudian bisa kita menyentuh rukun yamani, dan kita bisa sholat di Hajar Ismail itu, kita sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian kita bisa meminum air zam-zam sambil menghadap ke Ka'bah itu, dan kita bisa banyak berdoa, kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini joget. Apa coba manfaat dari hal yang seperti itu? Apalagi kalau misalkan sudah di video dan diviralkan. Maka berangkat dengan ini, karena ini sudah viral juga di media sosial, kami ingatkan ini adalah perbuatan yang keliru dan bukan malah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, kalau misalkan azab yang Allah timpakan, kalau misalkan musibah yang Allah timpakan. Maka sekali lagi kami ingatkan kepada kita semua agar memanfaatkan ibadah yang terbaik itu ketika kita mengunjungi Mekah Al-Mukarramah, agar kita memperbanyak amal soleh di sana dengan apa yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, agar kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar di kemudian hari kita bisa melaksanakan apa yang kemudian Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Aku qouli hadza, jika video kami bermanfaat silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah taala akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, al-'afwa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.